Oh ini nih tiap mau konten hilang ternyata ngegame terus ya. Aduh, ntar dikit lagi seru nih nyobain. Videografer tuh loh orangnya Aduh, marah-marah. bentar, repot banget, cerewet banget sih. Riko. Oke deh. Buat teman-teman yang ada di Kota Malang yang mau nyobain mainan baru kita ini, kalian bisa datang langsung di Majen Panjaitan nomor 6, pastinya di Kalosa Laptop and Gadget Store. Dan bisa balapan sama saya. Emang kalau menang dapat apa? Ada dong hadiahnya. Yang menang dapat. Bercanda. Yuk kita ngonten. Jadi untuk teman-teman yang ada di Kota Malang, kalian dapat cobain game kita yang baru yang ada di store. Tapi kalian tidak harus beli, kalian cukup datang terus langsung coba. Dan yang pasti tidak hanya itu yang cukup menarik, kita ada promo atau event dengan hadiah total ratusan juta rupiah dengan hadiah utama Honda CBR 150cc dengan brand partner ada Lenovo, Acer, Asus, MSI, Vivan, Robot, Philips, dan Sony, serta tidak ketinggalan Logitech dan Sinek Metro Data. Dan yang akan kita review kali ini adalah ini dia Asus VivoBook M433. Sebelum kita review, kita tonton b-rollnya dulu. Dan yang kita review kali ini menggunakan prosesor dari AMD dengan codename Lucien Zen 2 pastinya di AMD Ryzen 7 5700U dengan 8 core 16 thread, base clocknya di 1,8 GHz hingga maksimal di 4,3 GHz. Ini cukup tinggi dan fabrikasinya di 7 nanometer FinFET dan TDP-nya di 15 watt. Artinya ini laptop harusnya cukup irit dari sisi daya baterainya. Untuk memorinya 8 GB DDR4 3200 dan ini sayangnya dia onboard. Storage di 512 GB PCIe NVMe, pastinya dia menggunakan SSD. Dan GPU-nya ditenagai oleh integrated dari AMD Radeon Graphics dengan base Vega 8. Dan Asus membandrol laptopnya di harga 11.499.000, pastinya digaransi 2 tahun. Dan laptop ini include Office Home Student 2019. Dan secara desain, sangat tidak layak kalau kita meragukan Asus. Desain seperti ini yang diterapkan, walaupun ini bukan desain yang baru, ini laptop benar-benar cantik. Clean, tidak macam-macam dengan tulisan Asus VivoBook di bagian kiri seperti ini. Dan kalau kalian lihat, dan yang warna kita review kali ini kan berwarna dreamy white. Dan kalau kalian lihat dari sudut-sudut yang lain, ini bisa berbeda warna, tergantung kalian lihat dari sudut mana. Bisa keluar warna pink, bisa juga keluar warna biru. Ini benar-benar keren. Ngomong-ngomongin warna, laptop ini juga memiliki 4 warna selain dreamy white ini. Yang pertama terdapat resolute red, gaya green, dan indie black. Jadi 4 warna itu yang dapat kalian pilih. Untuk dimensinya, dia menggunakan 32,4 dikali 21,3 dan ketebalannya di 1,6 cm. Sehingga bobotnya pun tidak bisa dikatakan terlalu berat, hanya 1,4 kg saja. Overall secara desain ini juara banget memang. Dengan desain secantik ini, sepertinya kok agak disayangkan Asus menyertakan stiker pack seperti ini. Keren sih memang. Kalau saya punya laptop ini, kemungkinan besar tidak akan saya tempelin stiker yang seperti ini karena terkesan kotor. Tapi kalau untuk koleksi ini keren sih, karena di versi sebelumnya stikernya berbeda, jadi kalian bisa simpan dan bisa nanti kemudian hari kalian buka, dan ini bisa dikatakan akan jadi langka ke depannya. Dan untuk layarnya sendiri dia menggunakan 4 sisi frame yang sangat tipis, di bagian atas, bawah, kanan, kiri semuanya tipis dengan 85 screen to body ratio. Di bagian atas terdapat webcam yang menurut saya cukup standar kalau kita lihat dari harganya di 11 jutaan dengan resolusi 0,9 megapiksel, 720p dan 30 frame per second. Untuk layarnya sendiri bisa dikatakan juga cukup oke sebenarnya, setidaknya dia menggunakan layar Full HD dengan panel IPS level dengan ukuran 14 in dan color gambutnya di 45% NTSC atau setara dengan 62,8% sRGB dan refresh rate-nya di 60 Hz. Jadi overall memang ini bukan layar untuk kelasan gaming, tapi lebih ke kelas bisnis yang tidak membutuhkan refresh rate tinggi dengan akurasi yang terlalu tinggi, karena memang segmentasi laptop ini juga bukan untuk desain. Turun ke bagian palm rest-nya, ini salah satu palm rest yang saya suka dari tipe-tipe laptop. Dia simple dan clean, tidak neko-neko selayaknya laptop profesional yang mahal, tapi bisa dikatakan ini laptop yang cukup murah. Dan untuk keyboardnya sendiri bisa dikatakan memiliki feel yang cukup enak sebenarnya, tapi ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan seri VivoBook yang lain. Tombol enternya terdapat color blocking berwarna kuning dan tombol power masih menjadi satu dengan keyboardnya. Jujur saja saya tidak terlalu suka, dan dimana biasanya pojok itu milik tombol del. Setidaknya ini memiliki backlit dengan 3 level pengaturan pencahayaan yang dapat kalian atur juga menggunakan tombol F7. Dan yang
tidak kalah menyenangkan adalah fungsi dari akuntansi. Untuk key akuntansi ada home, page up, page down, dan tombol N. Ini dibuat satu baris dan di bawahnya terdapat tombol function yang memudahkan kalian orang IT kalau mau compile script. Ini cukup dekat, yaitu tinggal tekan function dan F12 atau function F10. Dan touchpadnya sendiri memiliki finishing yang sangat baik dan sudah mendukung Windows Precision Driver, dan touchpadnya lebih center terhadap body. Untuk touchpadnya terdapat fingerprint sensor diletakkan di bagian pojok kanan atas untuk mendukung Windows Hello kalian, dan di bagian kanan pojok kanan bawah pamrest terdapat sertifikasi Harman Kardon yang memang secara kualitas audio laptop ini cukup baik. Di bagian sebelah kiri terdapat logo Ryzen yang baru, Ryzen 5000, dan terdapat logo Office Home Student yang menandakan laptop ini include Office. Dan ini adalah port yang terdapat di Asus VivoBook M433. Dan untuk software pendukungnya sendiri, dia pasti memasukkan software My Asus untuk kalian dapat atur performance-nya, layarnya sendiri, kualitas suaranya, dan lain sebagainya. Semuanya terpusat di software My Asus. Konektivitasnya sudah menggunakan Wi-Fi AX dan dipadukan dengan Bluetooth 5.0. Serta tidak ketinggalan sertifikasi dari Harman Kardon yang membuat kualitas suaranya bisa dikatakan sedikit di atas rata-rata jika dibandingkan dengan kompetitor. Sekarang kita akan tes performance-nya. Seperti biasa, kita akan tes speed SSD-nya terlebih dahulu, dan yang kita dapatkan di 2487 untuk read-nya dan write-nya di 1795. Dan ngomong-ngomong, laptop ini RAM-nya sudah dual channel, artinya tidak perlu kita tes atau kita tambah RAM lagi karena memang RAM-nya onboard tadi. Dan pada pengujian rendernya Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit 4K cut-to-cut tanpa efek serta single layer, laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu yang sangat cepat untuk kelasan CPU render tanpa ada GPU dedicated di 2 menit 20 detik. Dan lanjut ke 3D renderingnya, kita menggunakan Blender 3D Modeling BMW. CPU rendernya mencatatkan waktu yang sangat cepat juga, benar-benar bisa diadu jika dibandingkan dengan kompetitor di 4 menit 11 detik. Lanjut ke pengujian sintetis di R15 dan R20. Untuk skor CPU-nya di R15 kita mendapatkan skor di 1586 CB. Jadi di atas 1000 poin. Ini salah satu skor yang cukup tinggi. R20 single di 484 poin. Dan multicore-nya di 3694 poin. Dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya, dan ini hasilnya. Dan suhu pada pengujian R20 bertahan atau average-nya di 88 derajat Celcius. Untuk pengujian di 3D Mark Time Spy, kita mendapatkan skor di 1192. Sebenarnya bukan skor yang terlalu tinggi karena memang laptop ini tidak memiliki dedicated GPU. Dan di Firestrike-nya juga menurut saya ini hasil yang sangat normal dan standar untuk kelasan laptop yang tanpa dedicated atau mengandalkan IGP saja. Dan hasil stress testnya pun laptop ini benar-benar bisa dibanggakan di 98,7%. Salah satu titik lemah laptop ini jujur saja ada di bagian GPU-nya. AMD harusnya sudah mulai mengupgrade bagian IGP-nya untuk lebih powerful lagi, sehingga mendongkrak performance dari grafik card dia. Atau AMD lebih berani untuk menggandeng brand kompetitor yaitu Nvidia GeForce. Setidaknya ini ada MX350 atau MX450 sehingga performance-nya jauh lebih bisa didorong. Karena kalau kalian lihat dari sisi Firestrike dan Time Spy-nya, pada pengujian CPU skornya ini sudah sangat tinggi. Dan berikut adalah grafik Firestrike dari tipe-tipe laptop yang pernah kita review dibandingkan dengan Asus VivoBook M433 ini. Dan saya sudah coba beberapa game di laptop ini. Memang hasilnya cukup memuaskan untuk kelasan IGP, tapi tidak cukup puas kalau kita lihat harganya. Dan berikut adalah hasil gamenya. Untuk settingan game kali ini, kita akan ubah performance-nya dari balance ke performance mode di Asus My Asus, software My Asus. Dan baterainya untuk settingan Windows-nya kita buat best performance. Yuk kita akan tes game yang pertama. Untuk game yang pertama, seperti biasa kita pakai Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, rata kanan serta full render. Kita mendapatkan di sekitar 40 hingga 50 frame per second. Kita coba turunkan untuk mendapatkan FPS yang lebih baik. Untuk setting low kita mendapatkan lebih dari 100 frame per second. Kemungkinan besar setting di medium to low lebih enak
karena grafiknya lebih baik dan ditambah lagi layarnya yang hanya 60 Hz saja. CSGO dengan setting resolusi Full HD serta grafik kita buat very high, kita masih mendapatkan di sekitar 59 hingga 80 frame per second. Setting seperti ini aja, ini sudah sangat-sangat enak. Kita berlanjut ke game yang menuntut grafik card lebih berat, yaitu Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat high atau rata kanan. Tidak begitu maksimal karena kita mendapatkan kurang dari 30 frame per second. Kita coba ubah secara berkala untuk mendapatkan FPS yang lebih baik. Dan saat kita ubah ke setting medium, lumayan membaik, kita mendapatkan di sekitar 35 frame per second. Tapi coba kita ke mode low untuk memperbaiki FPS-nya. Dan saat kita ubah ke mode low, kita masih bisa mendapatkan di sekitar 40 hingga 45 frame per second. Setting seperti ini yang pastinya paling enak. Dan lanjut ke Valorant dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat high, kita mendapatkan lebih dari 100 frame per second. Lumayan untuk laptop seperti ini atau laptop non-gaming. Dan kita lanjut ke game yang menuntut GPU lebih berat jika dibandingkan game-game yang sudah kita coba tadi, NFS Heat dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat low saja. Laptop ini hanya mampu mendapatkan kurang lebih sekitar 20 hingga 25 frame per second dan suhu permukaannya, berhubung ini menggunakan bahan metal, ini cukup tinggi di bagian keyboardnya, cukup terasa hangat, terutama di bagian pojok kiri seperti ini, tapi di bagian kanan ini masih cukup dingin. Ya, overall memang laptop ini tidak untuk game-game yang seperti ini yang memang menuntut GPU yang lumayan, tapi masih oke, masih bisa cukup dimainkan. Dan untuk GTA 5 sendiri, laptop ini masih mendapatkan di sekitar 50 hingga 70 frame per second tergantung scene tertentu. Tapi dengan settingan Full HD, tekstur kita buat normal dan grafik yang lain kita juga buat normal. Artinya ini settingan paling rata kiri atau paling rendah untuk kelasan Full HD. Kita beralih ke game yang mirip-mirip seperti NFS Heat, yaitu Far Cry 5 yang menuntut GPU cukup tinggi. Dan pada settingan Full HD dan grafik kita buat rata kiri pun kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 20 frame per second saja. Jadi untuk game-game AAA memang agak susah dimainkan di laptop ini karena dia tidak memiliki dedicated GPU, tapi untuk game-game FPS masih cukup oke. PES 2021 jelas karena memang ini tidak memiliki dedicated, sekali lagi tidak akan maksimal secara FPS dan kita mendapatkan rata-rata sekitar 35 hingga 39 frame per second. Tapi jika kalian ubah settingannya ke SD, laptop ini mampu mendapatkan di FPS maksimal di 60 frame per second. Dan ini hardware dari Asus VivoBook M433 dan yang bisa ditambahkan hanya storage-nya saja dalam bentuk M.2 NVMe. Sisanya kalian dapat lihat sendiri. Dan untuk baterainya sendiri, seperti dugaan saya di awal, baterainya bisa diandalkan dan pada pengujian PC Mark 10 Modern Office, kita mendapatkan waktu hampir 12 jam dan pada pengujian realnya, laptop ini mampu bertahan kurang lebih sekitar 8 jam sesuai dengan kebutuhan kalian atau software apa yang kalian buka, itu sangat berpengaruh. Tapi pada kalian melakukan video playback di YouTube seperti itu aja, laptop ini mampu bertahan kurang lebih sekitar 9,5 jam sampai 10 jam. Dan laptop ini segmentasinya, saya rasa laptop ini lebih cocok untuk kalangan orang bisnis yang membutuhkan multitasking yang sangat tinggi, daya tahan baterai yang awet, laptop yang ringan, serta
Yang pasti fisik yang sangat cantik, tapi jika kalian para entusias gamer, laptop ini kurang cocok, atau bahkan kalian para editor yang membutuhkan akurasi warna, laptop ini agak-agak kurang cocok. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 9, dan fitur kita berikan skor 7,5, dan performance jika kita lihat dari harga kita berikan skor 8. Oke, cukup sekian pembahasan laptop kali ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan yang tidak kalah penting, kalian juga follow sosial media kita yang semuanya saya letakkan di kolom deskripsi. Untuk closingnya, kembali ke awal. Saya Riko, see you on the next video. Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.